Terima kasih Anda terus bersama saya Najwa Shihab dalam wawancara khusus bersama Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Pak SBY, ada yang menilai selama 4 tahun ini Bapak hanya tebar pesona. Bapak seorang presiden yang sangat mementingkan image. Betul itu, Pak? Nah, itulah kehidupan, itulah politik. Ketika saya lebih banyak di Jakarta waktu itu untuk mengelola permasalahan-permasalahan yang memerlukan keputusan saya jarang turun ke daerah, dianggap pemimpin di belakang meja. Ketika saya turun ke daerah, mengawasi pelaksanaan pembangunan, bertemu rakyat, apa yang masih dirasakan, apa yang kurang, kemudian membantu daerah untuk menyukseskan program-programnya, saya dikatakan tebar pesona. Ya. Lantas image, apa sih image itu? Kalau saya mementingkan image gitu ya, saya tidak mungkin mengambil keputusan-keputusan yang sangat tidak populer. Saya tidak mungkin melakukan sesuatu yang rakyat tidak suka, padahal harus saya ambil demi kepentingan yang lebih luas. Oleh karena itu, ya, biarkan seperti itu. Tetapi yang jelas, apa yang saya lakukan selama ini betul-betul yang harus saya lakukan sebagai seorang presiden yang bukan hanya memutuskan dari kamar, memimpin di belakang meja, tapi saya harus hands on. Saya harus turun ke lapangan. Saya memberikan directions pada masalah-masalah yang memerlukan keputusan dan arahan saya. Saya kira itu, biarkan saja. Kalau kita harus mendengarkan setiap kritik, komentar miring, nanti sekali lagi malah tidak bisa bekerja. Saya yakini yang saya lakukan adalah tepat, dan begitulah seorang presiden dalam menjalankan roda pemerintahan, dalam memimpin negara. Ada juga lawan politik Bapak yang memberi kesan SBY itu jenderal yang peragu, karena itu perlu presiden yang tegas. Jargonnya seperti ini, pilihlah presiden yang sebenarnya. Begitu, Pak. Apakah memang Bapak seorang pemimpin yang terlalu berhati-hati sehingga lambat mengambil keputusan? Begini, sudah lama saya dengar itu, ya. Tidak berani mengambil keputusan, ragu-ragu, lambat, dan sebagainya. Begini, yang harus ditanya adalah orang-orang yang paling dekat dengan saya, 24 jam sehari ibaratnya, hampir selama 5 tahun ini bersama-sama saya, barangkali bisa menjelaskan bagaimana saya menyelesaikan masalah, saya mengambil keputusan, saya memberikan direction, dan kalau perlu memberikan sanksi, baik mengganti menteri atau menghentikan jabatan seseorang atau teguran-teguran yang lain. Kalau dilihat secara utuh semuanya, tentu tidak beralasan tudingan seperti itu. Misalnya sekretaris kabinet, sekarang menteri sekretaris negara, hampir setiap saat bersama-sama saya, para staf khusus saya, para ajudan saya, mengetahui betul. Kadang-kadang saya mengambil keputusan instan, langsung. Kadang-kadang perlu waktu, seperti saya harus menyetujui kenaikan harga BBM tahun 2005. Saya minta ditunda 3 minggu. Mengapa? Bukan karena saya ragu-ragu, bukan karena saya takut, karena saya yakin belum siap kompensasi, belum siap apa yang dilakukan pemerintah untuk melindungi yang miskin, untuk membantu mereka mengatasi kesulitannya. Begitu siap semua, dan saya cek di lapangan siap, go dengan keputusan itu. Misalkan Aceh, dulu sangat kontroversial, apakah cara penyelesaian Aceh secara damai, peace proses itu baik atau tidak baik. Tidak mungkin saya seperti keputusan bangun tidur. Saya minta waktu 1-2 minggu. Seperti apa konstitusi kita, undang-undang kita. Saya berkomunikasi dengan DPR, DPD, MPR, dan lain-lain. Baru saya mengambil keputusan, dan keputusan itu kokoh. Itulah sebetulnya hakikat pengambilan keputusan. Jadi kalau sudah seperti itu, menurut saya terlalu mengada-ada, dan barangkali juga ada semacam usaha untuk karakter assassination. Jangan pilih itu karena ragu-ragu, karena bukan yang sebenarnya, Pak. Bukan yang sebenarnya. Silahkan bertanya kepada mereka-mereka yang mengerti. The way I make decision. Bagaimana menurut pandangan mereka? Nanti bisa dilanjutkan wawancaranya dengan beliau-beliau itu. Ya, Pak, dikaitkan dengan tadi, Pak, dengan bahwa Bapak menyangkal Bapak adalah pemimpin yang ragu-ragu dalam mengambil keputusan, karena ketika harus mengambil keputusan yang penting, walaupun itu tidak populer, tetap Bapak lakukan. Dikaitkan dengan image, Pak, ada yang mengatakan kalau keputusan-keputusan yang tidak populer, Bapak tidak mau maju. Tapi kalau keputusan-keputusan itu populer, Bapak tampil di depan publik untuk menyampaikan itu. Contohnya apa? Contohnya ketika BBM, Pak. Kenapa? Disebutkan bahwa
Bapak tidak mengumumkan kenaikan BBM, tapi ketika turun harga BBM, Bapak maju mengumumkan. Lihatlah konteksnya. Saya itu bekerja atas dasar sistem. Kenaikan harga BBM, tertulisnya waktu dulu yang menandatangani Presiden. Belakangan yang menandatangani adalah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Jadi ada proses seperti itu. Pernah suatu saat ada sidang kabinet membahas banyak hal, termasuk kenaikan, termasuk penurunan harga BBM. Tapi ada 7 isu yang dibahas waktu itu. Oleh karena itu, di depan pers, saya dengan Pak Yusuf Kalla, para menteri juga di situ, apa yang kita bicarakan, ada 7 agenda. Nah, silahkan nanti detailnya ditanyakan kepada menteri-menteri. Saya kira itu sah-sah saja. Dan dalam keadaan kritis, ketika ada bencana, ketika ada masalah, saya tampil di depan, bukan tanpa kesadaran bahwa saya harus bertanggung jawab. Tidak ada di negeri ini masalah-masalah pemerintahan, apalagi yang fundamental, yang strategis, yang saya tidak bertanggung jawab. Ketika ada survei Najwa, rakyat juga tahu siapa yang paling bertanggung jawab. SBY, Presiden. Ketika ada masalah, popularitas saya langsung jeblok. Rakyat juga tahu. Jadi bukan karena urusan image, bukan karena urusan jaga citra dan sebagainya. Ini sistem, dan ini tetap syah dalam satu jalannya pemerintahan yang saya pimpin sekarang ini. Pak, boleh saya bertanya sedikit pribadi? Ya. Apa satu hal yang orang seringkali salah persepsi terhadap diri seorang SBY? Yang sangat saya rasakan memang ya, karena ini masalah mungkin cara saya berbicara tidak setiap saat spontan, tidak mungkin seperti hantam, sikat, hentikan begitu ya. Kok tidak seperti itu? Mungkin kok seperti harus diukur kalimatnya, diukur statementnya. Ya memang harus begitu. Itulah kepribadian saya. Kalau ada yang mengatakan lemah ya silahkan, tetapi yang jelas pemimpin setiap mengambil keputusan, mengeluarkan statement harus terukur, harus tepat. Tidak boleh biar saya dianggap paling tegas, paling kuat langsung begitu saja bergaya sebagai pemimpin yang barangkali cocok untuk untuk membangun image pemimpin yang tegas, pemimpin yang bergerak dengan cepat atau hal-hal seperti itu. Saya tidak tahu, tetapi yang saya rasakan memang terus ada anggapan, tuduhan itu tidak tegas, tidak berani, ragu-ragu dan sebagainya. Saya tidak akan merubah kepribadian saya, tapi semuanya saya pertimbangkan. Ada yang cepat saya laksanakan, ada beberapa waktu untuk saya mengambil keputusan dan memberikan perintah dan direction. Pak SBY, siapa orang yang kira-kira akan paling merasa sangat terancam jika Susilo Bambang Yudhoyono kembali menjadi presiden? Nah, itu harus dengan survei ini. Siapa kira-kira yang Pak, paling kira-kira terancam? Lagi deg-degan. Wah, kalau SBY jadi presiden lagi saya paling bermasalah nih. Mungkin kalau saya masih memimpin, kebijakan saya yang mungkin banyak mengganggu kepentingan mereka, seperti pemberantasan korupsi, saya mencegah adanya kolusi antara penyelenggara negara, pejabat pemerintah dengan dunia usaha dan lain-lain, mungkin merasa terancam kalau ini jalan terus. Atau juga ada tokoh-tokoh, wah jago saya bukan SBY, jago saya si A, si B, si C. Kalau SBY yang jadi nggak dapat tempat saya, bisa jadi juga terancam. Tapi yang paling bagus, tolong bikin survei lah. Siapa-siapa yang merasa terancam kalau saya insya Allah terpilih kembali menjadi presiden.